Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Ya, sampai kita pada hari ini kita harus selalu mengucap syukur ya, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Nah, perkenalkan nama saya Sartika Brukaro. Saya pendamping Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Nah, jadi mungkin ibu-ibu semua sudah kenal ya sama saya. Jadi di sini sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Nah, apa kabar ibu-ibu semua? Masih tetap semangat, masih tetap berpengharapan. Nah, karena dengan kita bersemangat dan kita berpengharapan, kita bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Oke, nah di sini ada nggak ibu-ibu yang masih ingat materi kita bulan lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Bisa angkat tangannya. Ya, Bu Anita, apa yang ibu ingat mengenai materi bulan lalu? Oke, Ibu Anita mengatakan bahwasannya menjadi orang tua yang baik itu harus sesuai perkataan dan perbuatan. Nah, tepat sekali ya. Yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Oke, Ibu Agus mengatakan bahwasanya kita harus berpikir positif sebagai orang tua dan menghilangkan pikiran yang negatif agar kita bisa berperilaku positif kepada anak kita. Nah, betul sekali ya. Jadi karena Ibu Agus dan Ibu Anita sudah memberikan pendapat mereka atau tanggapan mereka mengenai materi kita bulan lalu, kita beri dia tepuk wow. Oke, mari kita mulai. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, ya. Harapannya ya ibu-ibu bisa selalu aktif ya ketika kita ada sesi atau materi. Ya, nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai memahami perilaku anak. Ya. Apa yang sudah ibu-ibu praktekkan di rumah mengenai perilaku anak, memahami perilaku anak ini? Ada yang sudah mempraktekannya? Tentunya sudah ya, bagi kita semua yang sudah mempunyai anak, pasti secara tidak sadar kita sudah mempraktekkan materi kita hari ini. Namun demikian bisa kita buka buku pintar kita halaman 5-8. Ya, kita baca sebentar ya. Oke, setelah kita baca, tentunya kita sudah mengetahui bagaimana cara meningkatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku buruk anak. Nah, di situ dikatakan bahwasanya kita tidak boleh mencubit, kita tidak boleh menjewer. Nah, hal tersebut pasti masih pernah kita lakukan gitu, masih sering kita lakukan, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun hal itu ternyata tidak baik bagi anak. Nah, kita tidak bisa menghilangkannya begitu saja, namun bisa kita kurangi ya. Dan selanjutnya di situ dikatakan kita harus bisa memuji kelebihan anak. Nah, setiap anak itu pasti memiliki kelebihan. Harus kita ketahui anak si A dan anak si B pasti itu punya kelebihan masing-masing. Mungkin anak si A ini orangnya ramah, anak si B ini orangnya rajin gitu. Jadi jangan hanya sisi negatifnya saja kita lihat ya. Kita harus juga bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada anak. Nah, selanjutnya kita tidak menjewer anak. Nah, ya, itu sama dengan tidak mencubit, tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, di sini kita harus bisa mengucapkan tolong ketika kita perlu menyuruh anak melakukan sesuatu. Nak, tolong kamu ambilkan sapu. Nak, tolong kamu ambilkan
misalkan tolong kamu ambilkan baju yang itu nak, gitu. Dan harus juga kita bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya nak, kamu sudah membantu ibu. Nah, jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua kita sewenang-wenangnya terhadap anak. Itu sangat mempengaruhi perilaku anak. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak itu yang akan diaplikasikan kepada lingkungannya. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwasanya anak itu seperti sebuah kertas. Jadi apa yang kita coretkan pada kertas ini itu yang terjadi. Ya, oke. Setelah itu masih ingat kan mengenai permainan pada materi sebelumnya, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Pada permainan ini mengatakan bahwasanya kita harus sesuai perkataan dan perbuatan gitu. Ketika kita mengatakan kepala, maka kita harus menunjuk kepala. Bukan ketika kita mengatakan kepala, tapi kita menunjukkan kaki. Nah, begitu juga perbuatan kita terhadap anak ya, ibu-ibu ya. Jadi harapannya ibu-ibu juga harus bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini di rumah gitu. Nah, di sini juga saya mau meminta tanggapan daripada pasangan ibu-ibu. Ketika ibu-ibu sudah mempraktekkan daripada memahami perilaku anak ini tadi, yang dimana meningkatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku buruk anak. Oke, satu lagi tadi kita harus membuat peraturan terhadap anak-anak kita ya. Kita harus membuat peraturan bersama anak. Nah, di sini peraturannya misalkan kamu tidur harus jam sekian, kamu pulang sekolah jam sekian, kamu harus menyuci piring, harus memasak, harus menyapu, dan lain sebagainya. Tentunya ini peraturan ini agar anak tetap bisa kita awasi gitu, dan agar anak itu tahu apa yang baik yang harus ia lakukan dan tidak boleh dia lakukan pada hari-hari yang sedang berjalan gitu, rutinitasnya itu gitu. Nah, ketika anak melanggar peraturan tersebut, maka anak harus bersedia menerima konsekuensinya dengan yang sudah kita sepakati, bahwasannya kita menyepakati ketika kamu nanti misalkan enggak memasak, enggak menyuci, kamu tidak boleh dapat jajan pada besok hari. Nah, itu harus kita lakukan karena sudah sesuai dengan kesepakatan kita bersama anak. Nah, menurut ibu-ibu, apa tanggapan anak di rumah ketika ibu-ibu membuat misalkan peraturan bersama anak tadi, atau ketika ibu-ibu melakukan yang di buku pintar kita halaman 5-8 ini diantaranya ini, tidak menjewer, tidak mencubit, ketika ibu mengatakan terima kasih, ketika ibu mengatakan tolong gitu. Apa tanggapan anak-anak? Iya, senang, anak-anak pasti senang, anak-anak pasti bahagia, merasa diperhatikan, merasa dihargai, begitu kan. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu kita bermain bersama anak sesuai dengan yang ada di poster pengasuhan anak. Coba kita buka ya. Ini nih dia nih, poster pengasuhan anak. Nah, di sini kita harus bisa bermain bersama anak, meluangkan waktu kita bersama anak. Nah, dengan begitu maka hubungan kita dengan anak itu semakin erat gitu. Jadi anak-anak pun merasa bahwasanya orang tuanya itu ada selalu untuk mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan di luar, dia terbuka kepada orang tuanya karena dia menganggap orang tuanya itu adalah sahabat.